Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Marsanda dengan NIM F1S1225150. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dengan case study yang saya angkat. Sebelumnya, pada mata kuliah Manajemen Perubahan dan Proyek Sistem Informasi ini diampu oleh Bapak Rudinata SSC MKOP. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini, yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua permasalahan utama, yang ketiga solusi yang diajukan, yang keempat tujuan dan manfaat, yang kelima fitur utama, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk pada bagian pendahuluan dengan case study yang saya angkat yaitu pengelolaan surat menyurat di lingkungan RT. Latar belakangnya, pengelolaan administrasi surat menyurat di lingkungan masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, lambat, dan rentan terhadap kesalahan. Warga harus datang langsung ke ketua RT untuk mengajukan surat yang memakan waktu dan tenaga, terutama jika ketua RT tidak tersedia. Pencatatan manual juga berisiko kehilangan data, sulit diakses, dan menghambat pelayanan. Kurangnya transparansi dalam proses ini sering menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan warga. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi berbasis web untuk mengelola surat menyurat secara online, mempercepat proses verifikasi, mengotomatiskan pencatatan, dan meningkatkan transparansi. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi akurasi dan kepuasan warga dalam layanan administrasi RT. Adapun peran administrasi surat menyurat, yaitu yang pertama mendukung kelancaran administrasi di lingkungan RT, yang kedua memenuhi kebutuhan warga terkait surat keterangan seperti domisili, pengantar, dan usaha. Untuk permasalahan administrasi manual, yang pertama proses manual kurang efisien dan lambat, yang kedua rentan kesalahan, kehilangan data, dan kerusakan catatan, dan yang terakhir yaitu warga harus datang langsung ke ketua RT untuk mengajukan surat. Adapun permasalahan utama, yang pertama terkait efisiensi, proses administrasi ini memakan waktu yang lama dan ketergantungan pada kehadiran ketua RT. Lalu permasalahan yang kedua yaitu kendala pencatatan. Eh, Arsip manual sulit diakses dan rentan kehilangan data atau kerusakan fisik. Lalu yang ketiga ada permasalahan transparansi, potensi ketidakpuasan karena kurangnya kejelasan dan keterlambatan. Adapun solusi yang saya ajukan yaitu pembuatan sistem informasi berbasis web guna mempermudah pengajuan surat secara online, mempercepat verifikasi dan persetujuan surat. Yang ketiga, mengotomatiskan pencatatan dan pengarsipan surat dalam bentuk digital. Dan yang terakhir, memberikan informasi real-time tentang status pengajuan surat kepada warga. Adapun tujuan dan manfaat dari sistem yang saya buat, tujuannya yaitu untuk memungkinkan warga mengajukan permohonan surat secara mandiri melalui platform digital, serta memberikan kemudahan bagi ketua RT dalam melakukan verifikasi, persetujuan, dan pencatatan arsip surat. Adapun manfaat dari sistem ini terkait efisiensi, mempercepat proses pengajuan dan penerbitan surat, dan mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dari sisi keakuratan, yaitu mencatat data surat dengan lebih sistematis dan rapi, dan mencegah kehilangan dan kerusakan arsip. Dari sisi transparansi, yaitu memberikan notifikasi kepada warga tentang status pengajuan surat, meningkatkan kepuasan warga terhadap pelayanan RT. Adapun fitur utama pada sistem yang saya buat yaitu pertama ada data warga, surat pengantar, laporan surat pengantar, susunan ketua, dan laporan data warga. Fitur ini dapat diakses melalui Figma. Saya lanjut menjelaskan pada bagian prototype dari Figma.
Ini adalah desain yang saya buat dan langsung saja mulai di bagian login. Eh, Sebelumnya saya baru membuat desain prototipe dari segi admin atau eh, ketua RT-nya. Jadi nantinya sistem ini akan akan bisa diakses dengan dua user. Yang pertama admin dan yang kedua itu oleh warga. Pada prototipe ini yang saya jelaskan itu dari sisi admin. Di halaman login, ini nantinya admin akan memasukkan username dan password, lalu login. Setelah login, nanti dialihkan ke halaman beranda yang terdapat data warga, surat pengantar, dan laporan surat pengantar. Untuk data warga ini berguna untuk pencatatan seperti NIK, nomor kakak, nama, tempat, dan tanggal lahir, dan sebagainya. Lalu, kita akan mengisi bagian form input data warga. Bisa pilih jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Lalu mengisi semua biodata yang ada di sini. Dan agama. Oke, kita bisa chat tambah. Dan akan muncul pada tabel. Jika kita mau mengedit, nantinya kita bisa edit, hapus, maupun cetak. Di sini akan saya coba dengan simpan. Ketika kita mengklik simpan tadi, maka dialihkan kepada laporan data rukun tetangga. Wah. Untuk surat pengantar, dari pada bagian admin ini juga bisa mengisi secara manual. Prosesnya nantinya yang diharapkan pada saat ini ketika warga mengajukan surat sebelum adanya platform dari sisi user, eh, warga bisa menghubungi ketua RT melalui WhatsApp atau telepon. Nantinya nantinya ketua RT akan menanyakan jenis surat yang akan dibuat. Jika warga sudah melaporkan datanya, maka ketua RT akan mengisi data-data yang ada di platform ini. Setelah diisi, nantinya bisa dicetak, eh, ses- bisa dicetak dan dapat dikirimkan melalui WhatsApp. Baik, eh, mungkin hanya ini saja desain prototipe yang baru bisa saya buat. Harapan saya itu nantinya ada ada dua user, yaitu dari sisi admin dan warga, di mana warga bisa mengajukan surat secara online dan eh, dan dari sisi admin atau ketua RT itu bisa memverifikasi juga secara online tanpa perlu memasukkan data secara manual. Baik, kesimpulan dari proyek yang saya buat yaitu sistem informasi berbasis web memberikan solusi atas permasalahan administrasi surat menyurat di lingkungan RT. Yang kedua, sistem ini meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan transparansi pengelolaan administrasi. Dan yang ketiga, memberikan layanan yang lebih modern dan responsif kepada warga. Baik, sekian presentasi saya mengenai proyek MPPSI ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.